Untuk video kali ini kita akan 25. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk IHSG ditutup hijau sih, naik cuman nggak terlalu tinggi, 0,27% ke level 6.636. Walaupun IHSG hari ini hijau, cuman beberapa saham ada yang koreksi dalam ya hari ini seperti Bank BRI. Nanti kita akan coba cek. Untuk IHSG-nya dulu, secara teknikal hari ini tadi sempat naik mendekati resistennya, ya berada di area resistensi 6.680-an, gagal breakout atau belum bisa breakout sih, malah turun lagi ya. Jadi secara teknikal untuk IHSG minggu ini belum bisa breakout lagi di atas 6690. Untuk minggu depan ya masih pantau level ini sih, semoga aja sih bisa breakout ya. Cuman kalau malah merah, apalagi merahnya itu cukup dalam, hati-hati. Untuk IHSG ini trennya masih cenderung bearish ya, jadi ini masih cenderung bearish. Takutnya kalau gagal breakout malah besok merah ya, ada potensi seperti ini untuk pola IHSG. Kita lihat aja untuk besok Senin gimana ya, semoga aja sih bisa breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 7 Maret, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya distribusi di saham Bank BRI ya. Setelah kemarin-kemarin masuknya itu nggak banyak-banyak banget, hari ini sekali keluar untuk asingnya 445,1 M di saham BBRI. Jadi hari ini BBRI didistribusi asing sebanyak ini, harga sahamnya turun cukup dalam ya. Selain di saham BBRI juga asing keluar di BBNI 97 M, di PTRO Adaro Bank Mandiri juga hari ini asingnya masih keluar 59 M, UNTR BRIS juga didistribusi oleh asing. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank BCA 150,4 M, kemudian Telkom ini asingnya masuk 75 M, ASI, WIFI, BRMS untuk asingnya Netbe. Cuman setelah keseluruhannya untuk Jumat ini asingnya net sell ya, khususnya di saham BBRI ini. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir masih net buy sih di saham BBRI 84 M, jadi kadang masuk kadang keluar ya. Secara keseluruhan ya ini sebenarnya masih cenderung distribusi sih untuk minggu ini. Untuk IHSG ya mungkin ya hati-hati aja, misal minggu depan di hari Senin untuk IHSG merah, apalagi kalau sampai buat candle bearish, itu perlu waspada ya buat teman-teman yang udah floating profit. Yang nggak ada salahnya buat sebagian diamankan. Kalau tetap masih mau hold juga disclaimer sih, untuk jangka panjang tujuannya disclaimer ya. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 7 Maret, untuk indeks global merah semua ini ya. Kalau kita cek di Stockbit, untuk indeks Asia turun cukup dalam, bahkan untuk Nikkei ini turun 2,2%. Untuk semalam juga untuk indeks US-nya juga merah semua, S&P 500, Dow Jones ini merah ya. Kemudian Hang Seng juga merah hari ini. Untuk indeks Eropanya juga masih running trade, ini merah semua ya. Untuk DAX minus 1,5% cukup dalam. Untuk komoditasnya emas naik ya, harga safe haven-nya naik, emas 2.928 US dollar per troy ounce. Ini masih running trade ya, jadi bisa dipantau sampai besok pagi, kayaknya masih running trade ya, sampai sekitar jam 4 atau jam 5, itu sekitar jam segituan lah. Istirahatnya cuma 1 jam kalau nggak salah ya. Dan oil Brent ini juga naik semua ya. WTI Brent naik, CPO juga naik. Jadi komoditas naik, indeks saham turun. Untuk nilai tukar rupiahnya sendiri hari ini sebenarnya menguat ya. Jadi ya semoga aja untuk besok Senin ya, untuk minggu depan di hari Senin itu kondisi ekonomi makro kok ekonomi apa ya, ini indeks globalnya bagus gitu loh. Jadi sentimen makronya bagus, jadi ada potensi untuk IHSG rebound kalau melihat rupiahnya menguat ya untuk hari ini ya. Kita juga masih
pantau sih untuk minggu depan ya, di hari Senin sebelum market buka, kita lihat juga rupiahnya gimana. Semoga aja sih bisa menguat, jadi ada potensi untuk IHSG breakout, misal indeks globalnya hijau ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Pantau aja level 6.690, masih area sini, semoga bisa breakout. Mungkin seperti itu aja untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham BBRI yang hari ini di distribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya turun cukup dalam 3,54% ke level 3.810 tadi pagi, langsung open gap bawah untuk saham Bank BRI ini, langsung open di area supportnya ya, kan kemarin breakout di atas 2930, hari ini opennya di area situ, jadi open di area support, turun ini close-nya itu di area supportnya lagi sih, jadi gimana ini ya, karena tadi pagi open di area support berarti jebol ya, berarti supportnya yang tadi pagi itu udah jadi resistennya untuk Bank BRI. Jadi untuk resisten Bank BRI hari ini ya di 23920 3930 ini, jadi resistennya di sini. Untuk supportnya di masih di 3800, ini close di 3010, berarti 3810, sorry ya, ini close-nya di 3810, itu ya area support sih 3800 3810, itu area support untuk saham Bank BRI. Jadi untuk minggu depan di hari Senin mungkin lihat awal market ya di area sini, semoga aja sih bisa langsung hijau. Jadi buat teman-teman yang mau masuk untuk swing atau trading, nanti target price-nya di 2920. Mungkin secara teknikal seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Semoga aja ada yang jaga harga di area 3.800 ini untuk saham Bank BRI. Lalu kita lihat untuk transaksinya, hari ini Bank BRI aslinya net sell sebanyak 400-an M. Kira-kira siapa yang distribusi? Apakah BK-nya masih masuk? Ya, kita cek ya. Bank BRI hari ini tanggal 7 Maret. Secara keseluruhan BK keluar, cuman nggak terlalu banyak, 23 M ya, jadi hitungannya BK masih hold di saham Bank BRI, kemudian DX juga masih hold ya, ini sampai hari ini juga belum keluar. Yang nampung AK itu pun cuma 27 M-an ya, AK hari ini nampung nggak terlalu banyak. Untuk aslinya sendiri yang distribusi paling banyak itu YU 257 M, ini cenderung distribusi ya, cukup banyak. Kemudian RX, CC, ZP versi asing juga net sell, jadi emang hari ini Bank BRI turun itu karena distribusi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net buy, retail masuk ya, yang nampung retail CC, PD, YP versi lokal, CP juga masuk, XL, XI, OD ini versi lokal masuk. Jadi cukup banyak retail masuk hari ini di saham Bank BRI. Untuk besok Senin sih, semoga aja ini sih untuk saham Bank BRI ada yang jaga harga ya di area 3.800-an ini. Semoga aja nggak buat low baru di bawah itu, cuman misal untuk saham Bank BRI jebol di bawah 3.800, volume jualnya cukup tinggi ya, disclaimer sih kalau mau sebagian diamankan, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah sini, takutnya untuk saham Bank BRI ini masih bearish ya, takutnya sih seperti itu. Cuman kalau melihat BK sampai hari ini belum lepas barang dengan jumlah yang banyak ya, hitungannya masih akumulasi dalam 1 minggu terakhir ini. Kemudian DX juga waktu kemarin-kemarin itu juga belum lepas barang, akumulasi juga. Ya mudah-mudahan ada yang jaga harga untuk saham Bank BRI. Mungkin seperti itu aja ya, apalagi kalau sampai rupiah masih menguat sampai di hari Senin minggu depan ya, itu ada potensi juga untuk saham Bank BRI dijaga untuk harganya di atas 3.800 ya, mungkin masih pantau 3.800 aja untuk minggu depan. Itu untuk saham Bank BRI ya, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. BCA hari ini aslinya masih masuk, dan dalam 1 minggu terakhir ini net buy tadi kalau nggak salah 500-an M ya, jadi net buy cukup banyak untuk aslinya di saham Bank BCA. Kalau secara teknikalnya sih untuk support resistennya masih sama ya. Untuk supportnya masih di 8.775, masih di area situ.
Hari ini ditutup minus 0,56% ke level 8925. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Bank BCA aslinya net buy sebanyak 150 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA ini mungkin karena kompetitornya pada merah ya, Bank BRI cukup dalam jadi ikut-ikutan merah. Yang akumulasi ada CC untuk aslinya di saham Bank BCA ini sebanyak 170,4 M. Kemudian ini RX, KZ, ZP versi asing juga masuk ya di saham BBCA. Yang keluar untuk aslinya AK, YU, BK, BB lumayan banyak sih sebenarnya ya, cuman secara nilainya itu lebih banyak yang masuk. Di hari ini aslinya masih net buy di saham BBCA. Untuk lokalnya sendiri net sell, lokalnya jualan, sebagian retail masuk sih. Ya, jadi bisa jadi retailnya masuk juga ya yang bikin harga sahamnya turun, biasanya juga seperti itu. L masuk, ini XI juga masuk. Dalam 1 minggu terakhir ini aslinya juga masih net buy di saham Bank BCA sebanyak 525 M-an ya. Mudah-mudahan aja harganya dijaga sih. Kalau menurut saya juga kemungkinan masih dijaga untuk hari Senin minggu depan di atas 8.775 ya. Mungkin polanya akan seperti ini. Dan turun dulu, uji area support, kalau ada yang harga mantul naik. Lihat IHSG-nya dulu ya. Kalau IHSG-nya merah di awal market, berarti untuk BBC ada potensi nguji area supportnya di 8775. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi disclaimer, resistennya lumayan tinggi. Siapa tahu mau swing di saham BCA ya, nanti ambil di dekat area support. Kalau mantul naik, target price-nya di 9250 mendekati level itu. Dan kalau mau antisipasi ya bisa di bawah 8750 mungkin, atau disesuaikan aja ya kalau mau diantisipasi. Kalau tetap hold pun juga sebenarnya untuk saham Bank BCA ini fundamentalnya cukup bagus ya, jadi kemungkinan buat ATH lagi itu ya nunggu waktu aja. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga merah ya, 0,62% minus. Untuk saham Bank Mandiri hari ini merah, close di 4.480 Untuk supportnya masih di sini, masih di 4740 ya. Jadi kalau misal besok Senin minggu depan itu masih merah di awal market, tunggu aja di area sini. Mungkin buat teman-teman yang mau swing atau mau trading itu lebih aman ambil di area supportnya ini ya. Nanti untuk target price-nya kalau swing ya mudah-mudahan bisa mantul naik dan target price-nya di 4.900-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri asingnya net sell berapa? Hari ini net sell 59,9 M ya, dan tadi kalau kita cek dalam 1 mingguan terakhir ini cenderung keluar untuk asingnya di saham Bank Mandiri sebanyak 495,3 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini di saham Bank Mandiri tanggal 7 Maret yang nampung BK versi asing sih paling banyak yang nampung BK. Untuk transaksinya masih didominasi asing. Lebih banyak yang keluar hari ini ya untuk asingnya di saham BMRI di saham Bank Mandiri. Yang keluar ada KZ, JU, ZP, GW, dan yang nampung BK. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir nih yang nampung ZP ya, malahan ya, BK malah cenderung keluar sih dalam 1 minggu terakhir ini. ZP udah net buy 231. Untuk hari ini ZP-nya gimana? ZPO malah keluar nih 18 M-an ya, keluar cuman hitungannya belum terlalu banyak sih dibandingkan ZP akumulasi dalam 1 minggu terakhir. Ya semoga aja ini untuk saham Bank Mandiri minggu depan itu masih bisa bertahan di atas 4.740 ya, ini area supportnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Di harga saat ini untuk jangka panjang lumayan berani sih kalau mau ngehaka, nyicil-nyicil itu lumayan berani kalau untuk jangka panjang. Valuasinya udah murah hitungannya untuk saham Bank Mandiri. Ya semoga aja tinggal nanti lihat ya di kuartal 1 tahun ini, semoga aja profitnya lumayan ini untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja ya, takutnya turun sih profitnya. Kalau Bank BRI ya agak
udah turun ya emang ya di Januari kemarin itu positif turun minus ya. Untuk ya nggak minus sih maksudnya turun ya. Profit cuman turun pendapatannya. Untuk Bank Mandiri ini ya kita lihat aja soalnya ini sih BMRI ya. Kita cek BMRI. Kalau valuasinya udah jauh lebih murah ya dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Pendapatan kuartal 4-nya turun secara tahunan. Cuman kalau kita lihat kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 untuk saham Bank Mandiri ini terus bertumbuh ya. Cuman jeleknya di kuartal 4 aja. PBV 1,5 untuk sekelas Bank Mandiri ini murah. Biasanya kan di atas 2 ya, jadi bisa di HK aja sebenarnya kalau untuk jangka panjang. Ya, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya, misal yang nyangkut di area di bawah 5 ribuan itu di bawah 5.500 itu nyangkut di level itu di hold aja sih, tinggal mending average aja, tunggu ada tanda-tanda buat technical rebound atau misal Bank Mandiri udah ada potensi buat bullish, nah itu kalau mau masuk atau nambah muatan lagi. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Pantau 4740 untuk Senin depan ya. Semoga aja pun kalau turun nggak jebol di bawah ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Pani ya. Udah cukup lama kayaknya nggak kita bahas ini untuk saham Pani. Hari ini hijau sih, cuman volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Ditutup surplus 2,42% ya. Kemarin turun, mantul naik di area sini. Di 10.800-an itu mantul naik. Ya, untuk polanya mungkin kalau sideways atau konsolidasi seperti ini untuk Pani ya. Jadi target price-nya kalau hijau minggu depan itu masih di 13.100 untuk resisten Pani. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Pani tanggal 3 tanggal 7 hari Jumat, hari ini tanggal 7 Maret, aslinya net sell 10 eman. Kalau kita perhatikan ya untuk saham Pani dalam beberapa waktu terakhir ini nggak terlalu ramai. Untuk hari ini pun di bawah 100 M untuk nilai transaksinya, jadi cenderung sepi ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Pani tanggal 7 masih diakumulasi oleh NI, detailnya keluar ya, ini XL, PD, XC pada keluar, jadi masih diakumulasi terus oleh NI versi lokal. Kalau kita lihat dari awal minggu ini aja untuk NI-nya udah net base banyak. Ini kayaknya error nggak berubah ya. Ya tadi kemarin sih NI masuk kalau nggak salah, jadi masih diakumulasi oleh NI versi lokal ini untuk saham pokok NI. Tadi ya sepi sih, ini baru akumulasi hari ini ya. Ini kalau kita cek dari tanggal 3 itu NI-nya cuma net B 13 eman aja. Jadi emang Pani ini cenderung sepi untuk minggu ini, volatilitasnya juga cenderung kurang. Ya mungkin buat patokan aja ya. Kalau naik di sini ya, sebenarnya kalau mau scalping kayaknya ada saham yang jauh lebih menarik ya di saham Pani untuk saat ini. Cuman buat teman-teman yang masih fanatik di saham Pani, kayaknya untuk beberapa hari ke depan ya, kalau belum ada sentimennya gimana-gimana dan bandarnya masih nggak bermain di sini ya, dalam arti Pani ini sepi, volatilitasnya sepi, nilai transaksinya kecil ya, kemungkinan sideways dulu di arah sini ya, jadi harap bersabar ya, mungkin seperti itu untuk saham Pani. Itu untuk saham Pani buat patokan supaya di 10.900, semoga nggak jebol di bawah ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini cukup menarik ya, tadi sempat naik uji resistennya, mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit ya lumayan sempat naik mendekati resisten, nyentuh area resistensi ke area 3.550 ya, dan itu area resistennya untuk saham Pani. Untuk saham PTRO gagal breakout, turun close di level 3360, untuk minus tipis 0,59% ya. Jadi untuk trennya masih
konsolidasi seperti ini untuk saham PTRO. Kalau mau ambil lagi bagusnya dekat area support 2950 ya, ini area supportnya. Nanti kalau untuk swing target price-nya ya di area resisten, jadi tiktokan aja. Kalau emang polanya masih seperti ini ya, kalau tiba-tiba bisa breakout, volumenya bagus di atas 3570 ya, itu mulai ngejar 4550. Mungkin buat patokan ini aja sih resistennya di 3570 kalau naik ya, cuman kalau turun tunggu di support 2970 itu lebih aman. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham PTRO tanggal 7 itu asingnya net sell 74 M ya, jadi didistribusi oleh asing. Cukup ramai, cukup liquid untuk saham PTRO hari ini. Ini nilai transaksinya aja 500-an M, itu cukup ramai ya. Oh ya, dan yang akumulasi itu NI ya, ternyata di PTRO bukan di PANI ya. Kok lupa ya. Soalnya sering kita bahas PTRO sama PANI. Untuk NI-nya pun hari ini masih akumulasi ini 87 M-an di saham PTRO. Jadi mudah-mudahan ini ya turunnya ini koreksi biasa ya, atau trennya masih ada yang sekat gajah lah. Kalau kita lihat hari ini PNI pun masih masuk 87 M-an. Untuk lokalnya sendiri net sell yang keluar ada YU, CC, AK, BK. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini untuk NI-nya udah net base banyak 286 M-an, dan rata-rata belinya untuk NI ada di 3186 ya, untuk minggu ini 3186. Floating profit. Jadi untuk NI masih floating profit untuk minggu ini di saham PTRO. 3186 ya. Ini kalau kita cek dari awal minggu ini berarti posisinya floating profit. Ya kalau turun mungkin pantau aja area sini dulu ya, area rata-rata belinya saham broker NI 3180, jadi 3800. Kalau turun pantau 3800, 3200, jebol di bawah 3200 tunggu di 2970. Mungkin seperti itu aja untuk saham PTRO ya. Kembali lagi disclaimer, untuk kalau menurut saya sih pelannya masih konsolidasi seperti ini, masih konsolidasi di range area support sama resistennya ini. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini terbang cukup tinggi 12% ya, dan langsung nyentuh resistennya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di area support, taking profit tadi ya lumayan ya, floating profitnya itu nggak nanggung-nanggung. Untuk saham seperti cuan, PTRO itu volatilitasnya tinggi, jadi kalau untuk swing pun juga sangat lumayan sebenarnya ya, capital gain-nya sangat lumayan. Untuk minggu depan di hari Senin kayaknya masih pantau ini sih 8400, siapa tahu bisa breakout, volumenya bagus kan lumayan. Kalau untuk scalpingan itu target price-nya cukup tinggi, untuk swing ada di 9950. Cuman di awal market sih mending wait and see aja dulu ya, buat mastiin apakah hasil breakout dan ada yang jaga harga di 8450 atau enggak. 8450 itu masih jadi resistennya, soalnya hari ini gagal breakout untuk saham cuan ya. Ini kan naik terbang cukup tinggi, open gap atas, turun dikit, ngegas naik, nyentuh resistennya di 8450, mencoba breakout gagal, plus di 8325. Jadi satu tick ya kalau buat nyentuh resistennya lagi. Supportnya cukup dalam, masih di 6500. Jadi polanya apakah seperti ini atau seperti ini ya, kita lihat besok ya, minggu depan maksudnya ya. Dan untuk ini sih sebenarnya udah kita share sih di Instagram. Mungkin buat teman-teman yang belum follow ya, nanti saya taruh link di bawah. Cuman udah kita itu sih udah kita kasih sinyal di Instagram ya, jadi ikuti aja. Mudah-mudahan bisa sering aktif ya di IG buat sharing analisa saham. Untuk saham cuan sendiri kalau kita lihat transaksinya hari ini, cuan hari ini tanggal 7 Maret itu aslinya net base 11,7 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham cuan,
Cuan hari ini tanggal 3 secara keseluruhan, sorry tanggal 3, tanggal 7 ya. Tanggal 7 hari ini diakumulasi oleh ZP. ZP-nya versi eh, asing ya. Jadi ini yang akumulasi ini ZP versi asing, untuk lokalnya sendiri net sell. Kalau kita lihat retail pada keluar, XC, XL, CC, PD ya, NI juga keluar. Jadi retailnya keluar, asingnya akumulasi, harga sahamnya langsung ngegas untuk resisten. Naik 14%-an lebih. Jadi untuk minggu depan sih kayaknya pantau aja 8450 ini ya. Kalau misal merah berarti wait and see aja dulu, berarti gagal breakout untuk saham cuan dan potensinya sideways seperti ini atau konsolidasi. Cuman kalau berhasil breakout ya target price-nya di sini di 8850. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham ADMR. Kita cek saham ADMR yang hari ini juga masih ngegas naik cukup tinggi. Untuk resistennya gagal breakout, turun lagi ya. Jadi yang udah sempat taking profit tadi di resisten ya lumayan ya. Sudah teramankan floating profitnya. Jadi enggak ya nggak gelo-gelo banget kalau misal minggu depan saham ADMR turun lagi. Soalnya ini trennya masih bearish ya. Jadi walaupun hari ini 3 hari terakhir ini ngegas, tren besarnya masih bearish kalau belum bisa break di atas 920 ya, 920. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ADMR tanggal 7 ya, tanggal 7 apa nih? Tanggal 7 Maret asingnya keluar 19M. Jadi ya mungkin ada yang jualan di atas, kita lihat. ADMR hari ini tanggal 7 secara keseluruhannya didistribusi oleh AK CCBK ya. Jadi untuk saham ADMR hari ini ternyata didistribusi asing, ditampung lokal dan retail masuk. Hati-hati untuk minggu depan di hari Senin kalau misal ADMR merah ya, buat teman-teman yang udah floating profit ambil di bawah, nggak ada, buat sebagian diamankan sih. Takutnya kalau trennya ini masih bearish itu ada potensi buat jebol lagi di bawah 735 ya sih. Ya mungkin wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Yang udah punya posisi kalau besok merah ya disclaimer, kalau mau sebagian diamankan. Kalau tetap masih mau hold pun juga itu keputusan masing-masing ya. Buat patokan aja resistennya masih di 920, pantau aja area sini 920, apakah minggu depan itu bisa breakout atau enggak ya. Kalau bisa breakout di atas itu ngejar 1060, cuman kalau gagal breakout ya potensinya turun seperti ini. Itu untuk saham ADMR ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham AADI. Hari ini turun untuk saham ADI ya, nggak naik lagi. Padahal KI-nya kayaknya belum keluar ya. KI atau siapa yang akumulasi di saham ADI? Oh, yang KI itu ada loh ya. Kalau ADI itu asing sih masuk. Trennya sekarang masih bearish ya. Jadi kemarin 2 hari cuma technical rebound aja, nggak sempat nyentuh resisten, malah turun di hari ini. Cukup dalam 4,4% ya. Padahal ADMR naik sih. Coba kita lihat siapa yang jualan. ADI hari ini aslinya keluar 13M. Kalau kita lihat lebih detail, AADI hari ini tanggal 7 didistribusi oleh BBNI ya. Untuk aslinya sendiri KZ yang nampung, yang keluar CC AK BKZ. Jadi aslinya distribusi dan lokalnya juga distribusi sih sebenarnya. Untuk lokalnya ada BBNI ini yang distribusi ya. Bahkan untuk BB ini net sell 16M cukup banyak, NI-nya net sell 10,3M. Untuk yang masuk ini retail sih untuk lokalnya ya. Jadi retail masuk harga sahamnya turun. Ya gini sih resiko ya. Kalau masuk bareng-bareng kedetek ya bandarnya mau naikin juga mikir-mikir ya. Mending diturunin dulu. Jadi gimana itu sama ADI secara teknikal juga trennya bearish sih. Jadi kalau mau entry untuk scalping yang aja
Floating profit lumayan diamankan, harga nggak sesuai prediksi ya diamankan juga ya, diantisipasi bukan diamankan. Hati-hati aja kalau masih turun, supportnya ada di sini untuk minggu depan ya. Kalau misal merah di awal market, jangan buru-buru buat average dan mungkin seperti itu aja. Kalau naik ya target price-nya di sini di 7225, 7200. Lalu lihat transaksi hari ini, banyak retail yang masuk dan didistribusi juga untuk saham ADI ya, ada potensi merah dulu di awal market di hari Senin ya. Jadi eh, jangan buru-buru buat nge-HK atau average down buat yang floating loss hari ini ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham ADI. Kalau tetap masih mau hold pun juga kayaknya buat potensi rebound itu masih cukup besar sih untuk saham ADI. Ini tinggal tunggu sabar aja ya. Tunggu waktu atau nunggu harga batu baranya mulai rebound lagi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ADI. Kuatnya cukup dalam di 5.700 mendekati level itulah. Kalau mau average down lagi ya di area sini. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini untuk saham Adaro merah ya, setelah kemarin rebound naik mencoba buat breakout gagal, hari ini koreksi ke level 2000 minus 2% lebih, 2,44%. Ya emang kalau nyentuh resisten trennya bearish itu mending yang udah floating profit diamankan ya, takutnya gagal breakout malah turun lagi seperti ini. Soalnya ini secara tren kan juga masih bearish juga ini untuk saham Adaro, setelah teknikalnya bearish ya, ini kan merah semua, dominasi candle merah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Adaro ya, di distribusi asing cukup banyak, 64 M. Yang nampung siapa? Yang nampung KI masih nampung loh. Hari ini untuk KI versi lokal ini masih nampung 20 M-an. Distribusi asing BK AKDP ya. Ya kita tunggu aja ini KI kira-kira kapan mau naikin saham Adaro ya. Semoga aja sih bisa. Soalnya cukup banyak ya, pasti ada alasan tertentu kenapa KI berani akumulasi di saham Adaro, khususnya dari awal di Golden Trap ya. Itu terus akumulasi di sini, kalau kita cek aja dari awal tahun ini udah net base banyak. Net base banyak sebanyak 300-an M. Ya kalau kita cek dari eh November ya, kemungkinan sudah 1 T lebih ya waktu itu kita update floating loss. Nah, floating loss untuk sampai saat ini untuk KI paling rata-rata belinya kalau nggak salah ya di area 2000-an ini sih. Ya mungkin buat patokan teknikalnya aja ya, kalau untuk trading atau swing itu teknikalnya aja. Untuk resistennya masih di 2070, 2060. Mungkin pantau level ini untuk minggu depan apakah bisa breakout atau enggak. Kalau belum bisa breakout ya mudah-mudahan uh, sideways dulu di arah sini. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro masih pantau level ini ya. Untuk besok di awal market sih kalau lihat transaksi hari ini, untuk minggu depan di awal market eh ya didistribusi sih hari ini oleh asing cukup banyak, jadi wait and see aja dulu mungkin di awal market. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ya. Hari ini cukup rame sih untuk saham Goto, cukup volatile juga, nilai transaksinya gede, harga sahamnya naik 86% ya. Mau mendekati resistennya masih di 89, jadi target price-nya di level itu. Mungkin untuk minggu depan kalau masih, mudah-mudahan sih masih bisa hijau ya. Kalau lihat transaksi hari ini coba kita cek ya. Ya kalau swing di saham Goto lumayan sih sebenarnya ya, ambil di area support sini, target price-nya di area sini. Polanya juga ya kemungkinan seperti ini sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga sebenarnya untuk saham Goto itu ada yang akumulasi, kalau nggak salah BB atau siapa itu ya. Kalau kita lihat hari ini tanggal 7 untuk saham Goto cukup liquid ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng transaksinya. Ya akumulasi YU 400-an M. YU-nya versi asing dan yang keluar asing juga banyak sih, ZP, BD. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya net buy atau ini ada yang akumulasi sih untuk lokalnya HP, SS.
Kalau kita lihat retailnya juga keluar XL versi lokal, XC, CC, CP ya, ini untuk broker lokal biasanya retail. Untuk asnya ada yang akumulasi YU dan yang keluar banyak sih, dan cukup ramai hari ini. Untuk Goto itu cukup volatile ya. Mudah-mudahan masih bisa naik untuk minggu depan di awal market. Nilai transaksi 800-an M untuk hari ini. Ya skenario seperti tadi sih, akan mudah-mudahan bisa naik dulu, apalagi kalau kita lihat candlenya hari ini cukup bagus ya. Jadi setelah nyentuh level tertingginya ini nggak ada koreksi, jadi mudah-mudahan naik dulu, nguji resistennya di 89 ya. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat taking profit udah ambil di bawah, kalau mau cari aman sambil pasang trailing stop ya. Cuman kalau naik ya target price-nya di sini diamankan aja sekiranya berat buat breakout. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Wifi ya. Wifi hari ini naik ya, dijaga di atas supportnya, cuman belum ngegas sih, naik 4% nan itu lumayan, cuman hitungannya belum ngegas. Trennya masih strong bullish, masih bullish lah. Atau paling nggak kalau nggak bullish mungkin akan konsolidasi dulu di harga atas ini untuk saham Wifi. Ya selama nggak buat lo baru aja nggak jebol aja di bawah 2100 ya, 2100, 2090 itu masih jadi area support untuk saham Wifi. Kalau kita lihat transaksinya hari ini net B30 M-an untuk asingnya, jadi diakumulasi oleh asing untuk saham Wifi. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya diakumulasi asing, didistribusi oleh lokal, retail pada keluar. CC, XL, YP, NI, XC ini retail pada keluar ya. Jadi diakumulasi asing harga sahamnya naik. Nggak menutup kemungkinan masih bisa naik sih, untuk trennya masih bullish. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah ya di area support, target price pertamanya atau TP1 di sini di harga tertingginya di 2740 ya. 2740, mudah-mudahan sih bisa breakout di atas ini dan ngejar di 3300 ya. Masih cukup tinggi sebenarnya untuk resisten Wifi. Kalau emang masih strong bullish ya. Ya mudah-mudahan sih volatilitasnya masih tinggi aja, bisa nguji resistennya untuk minggu depan di 2730, 2740. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Wifi. Selanjutnya kita akan cek saham Elite ya, ini saham yang kemarin dijaga di area support, untuk hari ini juga masih bisa bertahan di atas 238 ya. Setelah teknikalnya masih di 238 untuk supportnya, dan resistennya masih di 286. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Elite, apakah ada yang nampung ketika harganya turun? Nggak terlalu gede sih ya untuk nilai transaksinya ini. Jadi kalau mau masuk jangan banyak-banyak. Untuk Elite hari ini hitungannya XL yang masuk paling banyak, malah 900-an juta ya. Market-marketnya juga XL ya. Buat scalping aja nih, cukup banyak retail yang scalping di saham Elite ya. Transaksi nggak terlalu gede sih untuk minggu depan, pantau aja area 238 ini, semoga aja nggak jebol. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Elite, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer dan selamat berbuka puasa. Mungkin bentar lagi nih pukul 6 untuk WIB.